Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini jangan lupa hidup sepenuh hati, karena hidup hanya sekali. Jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini adalah istirahat. Kita seringkali mempunyai banyak hal yang kita pikirkan. Dan kemudian kita juga mempunyai banyak persoalan yang kita hadapi. Seringkali kita berpikir dan berpikir dan berpikir. Sampai-sampai kita lelah. Bahkan frustrasi, bahkan sampai sakit kadang-kadang. Dan kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Kita berpikir mengatasi persoalan itu begitu sulitnya. Dan karena itu kita kepikiran sampai-sampai tidak bisa tidur, bahkan sampai juga begitu khawatir sampai depresi. Padahal ada sebuah cara yang bisa mengatasi persoalan yang nampaknya rumit sekali itu dengan cara yang sederhana, yaitu istirahat. Bukan lari dari persoalan, tetapi mengambil jarak dan kemudian beristirahat, dan kemudian melepaskan semuanya untuk sementara. Bukan lari dari persoalan. Dan terutama yang diistirahatkan itu pikiran. Ketika kita mengistirahatkan pikiran kita, oke, ada persoalan, iya. Tapi saya mau istirahat dulu. Mikirnya nanti lagi. Pada waktu itu kita membuka sebuah ruang untuk memperoleh kesembuhan, untuk memperoleh kejernihan. Dan justru dari situ adalah awal dari solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Maka istirahat itu penting sekali. Mengistirahatkan pikiran, melepaskan segala-galanya. Nanti diambil lagi nggak masalah. Tetapi istirahat semua dilepaskan dan kemudian membuka diri, menerima energi alam yang begitu besar. Dan sebetulnya persoalan kita itu membutuhkan atau memunculkan energi negatif yang kemudian bisa diubah menjadi energi positif, lalu persoalannya selesai. Dan ternyata energi negatif yang ada pada kita karena persoalan yang kita hadapi itu dibandingkan dengan energi alam semesta yang begitu besar, itu nggak sebanding sama sekali. Maka sebetulnya ketika kita bisa mengistirahatkan pikiran kita, mengistirahatkan badan kita, dan kemudian membuka diri untuk menerima energi penyembuhan dari semesta, dari Tuhan lewat alam, kita kemudian bisa menjadi lebih jernih dalam berpikir, menjadi lebih lega, dan kemudian yang negatif-negatif itu terbasuh bersih oleh energi Tuhan lewat alam semesta, dan kemudian kita menjadi lebih kuat, lebih jernih, dan kemudian lebih mampu untuk menghadapi persoalan-persoalan kita. Maka perlu sekali waktu istirahat itu. Itu adalah saat kita menyadari bahwa kita mempunyai kemampuan begitu besar dari dalam diri. Dan seringkali persoalan-persoalan yang kita hadapi ketika kita mengambil jarak dan beristirahat, ternyata kemudian energinya tidak begitu menguasai kita. Dan kemudian kita bisa melihat dengan lebih proporsional. Oh, ternyata persoalan itu tidak luar biasa besar. Saya bisa mengatasinya. Buktinya, saya bisa istirahat dulu. Dalam arti tertentu, mengabaikan persoalan itu. Nyatanya saya bisa meninggalkannya dan kemudian beristirahat. Pada saat itu, tumbuh di dalam diri kita bahwa ada kemenangan. Saya mengatasi persoalan itu meskipun solusinya belum ketemu. Tapi at least, paling tidak, saya tidak dikuasai oleh perasaan, oleh penderitaan, oleh apa yang sedang saya alami yang membuat saya terbebani. Nyatanya saya bisa mengambil jarak, saya bisa beristirahat sejenak, dan melupakan segalanya. Nah, di situ ada keyakinan diri, bahwa saya lebih besar dari persoalan saya. Apalagi kemudian sadar bahwa saya begitu dicintai Tuhan, dan ternyata Tuhan tidak meninggalkan saya.
Maka kemudian ada kekuatan besar yang mendorong kita untuk mampu mengatasi persoalan-persoalan dan derita yang kita hadapi. Lalu kita menjadi lebih positif, dan kemudian kita bisa maju dalam mengatasi persoalan itu secara lebih jernih, lebih proporsional. Dan kemudian ternyata kita melihat bahwa setiap persoalan itu adalah kesempatan untuk bertumbuh. Karena ketika kita terus-menerus dalam zona nyaman, ya tidak ada yang merangsang kita untuk bertumbuh. Kita tetap saja dan lama-lama menjadi bosan. Lalu kemudian kita melihat bahwa dalam segala hal, termasuk di dalam persoalan, dalam derita, dalam kesulitan besar, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Maka yang paling penting dari kita adalah mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan pada waktu itu kita mengganti konteks energi yang tadinya energi kekhawatiran, energi ketakutan, energi penderitaan, menjadi energi kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi sesama ciptaan yang lain. Pada waktu itu kita menjadi sangat powerful. Mengapa? Karena begitu kita mengasihi, kita masuk dalam energi ilahi sendiri. Karena Allah adalah kasih. Dan itu berarti unstoppable. Maka betapa pentingnya beristirahat itu. Hening sejenak. Melepaskan segala-galanya. Dan menyadari kasih Tuhan. Dan kemudian berdasarkan kekuatan kasih Tuhan itu, kita mulai mengasihi. Nah, disitulah kita mempunyai kekuatan besar yang berasal dari Tuhan, yang bisa mengatasi apapun persoalan yang kita hadapi. Ketika sudah bisa merasakan kasih Tuhan dan penuh dengan kasih Tuhan, kemudian saya berubah, tidak lagi menjadi korban, tetapi menjadi sumber. Ketika tidak ada cinta kasih, saya yang membawa cinta kasih. Ketika tidak ada kedamaian, saya yang membawa kedamaian. Ketika tidak ada sukacita, saya yang membawa sukacita. Nah, kemudian pada waktu itu, kita sungguh-sungguh bisa menyadari bahwa hidup itu menakjubkan, kasih itu so powerful, dan terutama kita selalu diberi kesempatan untuk bertumbuh. Dan Tuhan bekerja dalam segala hal untuk pertumbuhan kita yang sangat mengasihi Dia. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.